Yang kedua adalah nasru mahasinihim fir ra'iyah. Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita sampaikan kebaikan-kebaikannya. Jangan hanya sekedar keburukan pemerintah disampaikan, tapi kebaikannya harus disampaikan. Dan memang tidak boleh menyebarkan keburukan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Li'anna dzalika yuaddi ila mahabbatin nasi lahum. Karena tatkala kita menyampaikan kebaikan-kebaikan pada pemerintah, maka itu akan menjadikan masyarakat mencintai pemimpinnya. Wa idza ahabbahun nasahu la inqiyaduhum li awamirihim. Karena tatkala rakyat sudah cinta kepada pemimpinnya, maka dengan mudah rakyat itu akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemimpinnya. Ya. Itu terbukti orang kalau sudah cinta sama orang, apa yang diperintahkan kepada orang tersebut akan dilakukan. Nah, kita kenapa banyak di antara masyarakat Indonesia khususnya ya membenci pemimpin kaum muslimin? Karena yang disebarkan itu keburukannya tok. Padahal kebaikan pemimpin kita banyak. Ya. Kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin kita itu banyak. Namun yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat adalah keburukannya. Maka ini salah satu cacatnya sistem demokrasi. Bolehnya menyebarkan keburukan pemerintah, bolehnya kita mengkritiki keburukan pemerintah. Dan Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Karena tata cara menasihati pemerintah itu ada dalam Islam. Ya. Seperti Nabi sebutkan dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Man arada an yansuha lidzu sultan falyahud biyadi." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, ambil tangannya. Apa maksudnya ambil tangannya? Berempat. Ya, 4 mata dengan dia. Ngomong secara berduaan, bukan dengan kita menyebar luaskan aib mereka di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah masyarakat, yang mana itu dapat menimbulkan kebencian kepada pemimpin kita. Famasalan, kata Syekh di sini, ya, yadhkuru haslatan wahidatan mimma yu'ibu bihi alal umara wa yansa haslatan katsira mimma qamu bihi minal khair. Di antara bentuk keburukan yang terjadi di tengah-tengah kita, terkadang kita ini fokus kepada kesalahan pemerintah yang satu. Pemerintah cuma melakukan satu kesalahan, tapi kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat banyak, itu yang kita lupakan. Dan ini yang sangat disayangkan di tengah-tengah kita kaum muslimin. Padahal kalau antum pikir, pemerintah ya dia memikirkan kita. Kita katakan iya, mereka itu manusia biasa, mereka punya salah. Tapi di satu sisi mereka itu punya kebaikan yang sangat banyak. Contoh saja bagaimana mereka melayani warga negaranya untuk melakukan ibadah haji misalkan. Ya, mereka membiayai, ya apa bukan, jadi dari kita biaya, tapi kalau kita perhatikan ya bagaimana pemerintah menyiapkan fasilitas dengan baik, melakukan suatu pelayanan di tanah suci sana itu luar biasa. Dan antum melihat bagaimana negara Saudi misalkan memberikan kuota yang banyak untuk negara kita dalam penerimaan jamaah haji. Itu salah satu sebabnya karena kebaikan pemerintah yang melakukan hubungan baik dengan pemerintah luar negeri. Bayangkan kalau sekiranya pemerintah tidak memperhatikan dalam masalah seperti ini, akan semakin lama kita menanti untuk jadwal keberangkatan haji kita. Ini salah satu kebaikan yang terkadang kita lupakan. Ya. Coba lihat misalkan, terkadang kita ini suka mencela pemerintah karena dia menaikkan harga BBM. Padahal subsidi yang dilakukan pemerintah itu sangat banyak sekali. Kita melupakan kebaikan, yang kita ingat hanyalah keburukan. Oleh karena itu, saya ingin nasihati kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, ya, supaya antum tidak sakit hati. Sudah, tidak usah antum memikirkan keburukan pemerintah. Karena pemerintah itu cerminan dari kita. Pemerintah itu baik kalau kita baik. Pemerintah buruk kalau kita itu buruk. Pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Maka kalau ingin Anda mendapatkan seorang pemerintah yang baik, seorang umara yang luar biasa, maka awalilah perbaikan itu dalam diri Anda. Sering kita dengarkan kaum muslimin, mereka meneriakan, kami butuh pemimpin seorang Umar bin Khattab, seperti Umar bin Khattab. Maka saya sampaikan pada saat ini, antum tidak akan mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Khattab kalau Anda tidak seperti Abdullah ibnu Abbas, tidak seperti Abdullah ibnu Umar. Gimana Anda mendapat pemimpin seorang
Umar bin Khattab. Kalau Anda masih jauh dari kualitas siapa-siapa yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wajarlah para sahabat diberikan pemimpin yang adil seperti itu, seperti Umar. Wong yang dipimpin sama Umar itu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, ya, Anas bin Malik dan yang lainnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Antum bandingkan diri antum dengan mereka, ya jauh. Ya. Mereka kalau diperintahkan oleh Allah Ta'ala sami'na wa ta'na. Antum kalau diperintahkan bagaimana? Saya dulu tuh Ustaz, masih butuh kita ini. Gimana mau dapat pemimpin yang baik seperti itu? Tidak akan bisa. Maka mulai dari bawah. Ya. Perbaikan itu bukan dari atas. Maka benar kata Imam Ibnul Qayyim dalam sebuah ungkapan beliau pernah mengatakan asbitil arsum mangkus. Kalau Anda ingin menjadikan bangunan Anda itu bagus, jangan dihias dari atas, tapi dari bawah. Perbaiki dari bawah, dari rakyatnya. Kualitas kita dari dalam rumah kita, dari masyarakat kita, bagaimana kita bertetangga, kita bermasyarakat, gimana mau lahir pemimpin yang baik. Ya wong kita dalam rumah saja sering korupsi. Ya sebagai kepala rumah tangga. Mana bentuk korupsinya? Disuruh ya beli sesuatu, uang kembaliannya diambil. Benar enggak? Itu kan uang saya Ustaz. Ya biasanya anak-anaknya. Ya. Tidak bisa, harus dari bawah. Tidak bisa seorang akan mendapatkan pemimpin seperti Umar kalau rakyat yang dipimpin tidak seperti rakyat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka perbaiki kualitas diri kita, akan lahir pemimpin yang baik.